Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, pada kesempatan kali ini perdana banget ya kita melaksanakan acara podcast UPS Tegal, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, di mana di samping saya ada sebelumnya saya adalah Rizky Prasetyo dari dosen informatika. Hari ini terlibat sebagai moderator. Dan di samping saya ada Bapak Ali Sofyan, dia dosen informatika juga. Hari ini kita akan melaksanakan podcast mengenai manfaat dan tujuan podcast di perkuliahan. Tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang ada di luar sana ya. Selamat siang ya. Selamat siang. Perdana kita melaksanakan podcast. Pak Ali, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini saya manggilnya Pak Ali atau Pak Sofyan ini? Silakan panggil apa saja. Nggak beda jauh sama nama saya. Oke, baik ya. Kita panggil Pak Ali ya. Pak Ali, kesibukannya apa selama ini sebagai dosen informatika, atau apakah hanya sebagai ngedosen atau mungkin punya pekerjaan lain? Oh ya. Saya saat ini ada kesibukan sebagai dosen juga di UPS, kemudian wira swasta juga, kemudian ada sedikit kegiatan di luar. Ya. Luar biasa sekali ya. Ini Bapak Ali ini sepengetahuan saya ya, dia merupakan dosen berpengalaman ya. Walaupun masih muda ya, masih muda tapi memiliki banyak sekali pengalaman ya. Luar biasa. Oke. Pak Ali, ini ngomongin tema kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini ya, kita membahas mengenai podcast gitu kan ya. Kita tahu bahwa selama ini ya masyarakat kan taunya podcast gitu ya, tapi nggak tahu nih pengertian dari podcast itu. Maksudnya kita pengen tahu kalau secara mungkin akademik ya, karena kita sebagai pendidik gitu kan. Podcast itu apa sih Pak? Terus sedikit mungkin perjalanannya atau perkembangannya. Silakan Pak Ali. Oke, terima kasih Pak Rizky. Jadi saya akan menjelaskan tentang sejarahnya dulu ya. Iya, silakan. Jadi kalau sekarang kita lihat arti dari podcast sendiri, orang awam mungkin melihat kalau video itu, ketika orang melihat video orang diwawancara ya, itu yang dinamakan podcast. Iya. Tapi sebenarnya itu beda jauh dengan arti yang sejarah awalnya ya. Jadi kalau podcast sendiri itu sebenarnya adalah rekaman video. Gitu. Rekaman video, bukan video, maaf, audio. Iya. Saya tegaskan lagi, rekaman audio, ya, yang di-share kemudian di internet, ya, kemudian bisa diakses kapanpun. Nah itu. Jadi kalau yang sekarang itu orang menganggap podcast itu seperti contoh di yang sudah terkenal ya, Deddy Corbuzier itu seperti itu. Nah itu bagian juga dari podcast, tapi yang lebih diutamakan itu sebenarnya kalau di podcast itu adalah rekaman audionya. Iya. Nah YouTube itu juga termasuk podcast tapi dengan audio dan visual gambar. Nah, ya jadi secara podcast itu dari tahun 2004 ya di majalah Guardian ya, Time, kemudian dimulai oleh Ben kalau nggak salah, itu saya baca. Nah dia memulai rekaman audio, ya, kemudian disebarkan melalui internet. Nah kemudian bisa diakses oleh masyarakat, artinya bebas kapanpun bisa diakses. Nah podcast sendiri salah satu kumpulan kayak penjelasan, bisa mulai dari tema apa saja di situ dan bisa step by step, artinya ada sessionnya itu. Jadi bisa dikumpulkan dalam mungkin satu folder. Nah di situ ada banyak session 1, 2, 3 bisa kita play, maksudnya kita jalankan kemudian kapan saja itu, seperti itu. Berbeda dengan radio, kalau radio kan lebih ke arah live ya Mas ya. Jadi live
harus live kemudian disiarkan melalui gelombang radio. Betul, gitu. Dan yang di outputnya keluarnya adalah dalam bentuk suara. Iya. Iya, betul. Sama, itu hampir sama itu. Cuma kalau yang bedakan kalau itu podcast disimpan di internet. Kalau podcast itu bisa disingkat itu dari iPod ya. Itu awalnya dari istilah podcast sendiri itu dari produknya iPhone ya. Itu Mac ya. Jadi apa? Apple ya. Ya Apple dia bikin iPod kemudian dari dua kata iPod dan broadcast. Itu. Nah, kemudian disingkat menjadi podcast. Ya. Kemudian ada istilah juga pod itu play on demand. Jadi dimainkan sesuai dengan permintaan. Jadi karena sudah tersimpan, jadi kapanpun dia mau mainkan silakan saja seperti itu. Baik. Ya, menarik sekali ya, luar biasa penjelasan dari Pak Ali ini, sangat jelas, sangat detail ya. Kita tahu sebagai seorang pendidik ya, berarti sudah tidak diragukan lagi ya. Ini Pak Ali sebagai dosen yang sangat berkualitas ya. Artinya kita sudah tahu ya bahwa perkembangan dari podcast, terus bahwa podcast itu sebetulnya rekaman suara ya, suara awal mulanya, terus mungkin mengikuti perkembangan zaman menjadikan podcast itu mirip dengan YouTube. Artinya di situ ada suara, ada juga visual atau gambarnya. Dan dibahas lagi dengan Pak Ali ini bahwa podcast ini berbeda dengan radio, ya kan? Kalau secara outputnya saja sedikit berbeda, walaupun kalau kita bicaranya sejarah itu sebetulnya radio yang dikembangkan gitu mungkin ya Pak Ali. Jadi kan podcast mungkin hampir mirip ya. Jadi radio yang rekaman radio yang tersimpan gitu. Nah ini ya. Jadi tapi bisa dimainkan kapan saja. Nah betul. Jadi selama ini yang kita ketahui bahwa radio kan ya kita putar ya, kita play gitu kan. Ya mutar ya pada saat itu kan, artinya live ya. Live, mungkin bagi kita namanya live streaming gitu kan ya. Nah ini podcast ini sedikit berbeda ya, artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Artinya misalkan tayang hari ini apa, atau mungkin yang akan ditayangkan hari ini apa, seperti itu. Begitu ya Pak Ali ya. Oke, menarik sekali ya, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ali ini ya. Jadi kita tahu, dan saya baru dengar juga nih, walaupun saya sebagai orang teknologi mungkin ya, bahwa podcast itu perkembangannya dari si Apple ya, iPod dan broadcast. Ya, saya walaupun ya terima kasih ya Pak Ali ya. Jadi selama ini kita kan cuma ngerti ya podcast ya udah yang tayang kemudian ada video orang diwawancara gitu, seperti itu. Tapi yang intinya itu audionya ya. Ya, jadi intonasi yang jelas, suara yang jelas, kemudian rekaman itu. Nah itu yang didengarkan itu adalah intinya. Ya betul sekali ya. Jadi betul sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ali ini ya. Jadi perkembangan zaman sekarang ya, artinya suara masih menjadi hal yang diminati oleh masyarakat. Apa buktinya? Selama ini radio juga masih diputar di beberapa wilayah ya Pak Ali ya. Artinya walaupun secara teknologi ya sudah tertinggal kan, ya walaupun kita tahu radio itu lebih dahulu ya, tapi secara ininya masih eksis sampai sekarang. Memang sekarang ada zamannya radio digital ya Pak Ali ya, jadi yang ditayangkan di YouTube ya. Betul. Atau itu jadi, streaming juga itu. Streaming ada juga, jadi sekelas radio, walaupun ini sedikit bergeser sedikit ya, walaupun dia menggunakan saluran radio, tapi bisa diterapkan di dalam sebuah internet namanya YouTube, video streaming ya, streaming. Bisa. Isinya itu ternyata siaran video, begitu ya. Oke, baik sekali. Terima kasih Pak Ali ya. Penjelasannya sangat menarik sekali ya, bagus sekali. Terus ini kan kita membahas mengenai podcast. Kita tahu nih, tadi sudah dijelaskan nih pengertian podcast, terus sejarahnya, perkembangannya. Nah, sekarang kita sedikit masuk ke arah tema kita hari ini, jadi manfaat podcast di perkuliahan. Jadi
kita tahu bahwa UPS ini merupakan salah satu kampus swasta yang bisa dibilang besar ya di wilayah Tegal dan Pantura ya. Terus apakah selama ini podcast ini sudah diterapkan di UPS Tegal, Pak Ali? Secara saya lihat di rekaman-rekaman YouTube ya, memang ada sih beberapa fakultas yang sudah mengadakan podcast ya. Tapi emang per fakultas ya, jadi yang punya mungkin tema yang berbeda-beda ya, dan tiap podcast itu emang harus punya ciri beda. Jadi kalaupun kita mau mengadakan podcast itu emang harus punya satu tema yang berbeda. Ya, contoh di kita fakultas teknik ya, paling nggak kalau membahas tentang yang kaitannya dengan teknik, kalau di situ juga kan banyak jurusan. Ya, jadi bisalah kita ngambil narasumber dari tiap dosen atau pengampu dari internal atau orang yang beraktivitas di luar ya, sebagai praktisi itu bisa kita panggil untuk menjadi pengisi kan. Itu seperti itu. Ya luar biasa sekali ya. Artinya UPS Tegal ya, kita tahu kampus yang bisa dibilang besar ya, sudah mulai menerapkan program podcast ya. Terus podcast sendiri kan ini kan bisa dibilang perkembangannya juga sangat bagus ya Pak Ali ya. Artinya setelah melewati beberapa dekade atau mungkin beberapa tahun ya, berarti kita tahu tadi Pak Ali sempat menyinggung di awal ada sekelas Deddy Corbuzier ya. Kita tahu kemarin ada acara ring boxing gitu ya. Jadi bukan berantem ya. Saya jadi anaknya sendiri, saya lupa namanya itu, terus bertarung dengan ini. Satu kali tayang hampir 24 juta viewers. Ya, bayangin aja ya. Mungkin Pak Ali bisa sedikit ngebahas ini masalah duit ya, mungkin biar kita melek ya bahwa teknologi itu sudah nggak cuman kita jualan, kita cuman tapi dengan ngomong tok begini bisa menghasilkan cuan ya, duit ya. Silakan coba Pak Ali bisa di. Jadi yang namanya podcast itu kalau ingin menarik itu memang harus satu apa yang terjadi di lingkungan kita itu bisa kita angkat di situ. Itu akan menjadi satu dorongan ya bagi orang untuk melihat atau mendengar podcast yang kita buat. Tapi secara ini kalau di YouTube sih sebenarnya sudah ada pasar sendiri sih. Kita mau bikin konten apapun itu di YouTube bisa punya pasarnya, artinya punya peminatnya sendiri-sendiri. Ya, contohnya seperti kita mau bikin channel tentang teknik ya, itu pasti ada orang yang minat teknik. Termasuk juga kalau mau bikin podcast tentang teknik ya juga pasti ada peminatnya. Ya, cuma memang kita harus mengikuti juga isu yang ada berkembang. Betul. Jadi jangan, kalau bisa sih kita mengisi beberapa tema, tapi kalau kita cari ada isu apa nih, maka kita membahas tentang mungkin kita sedang membangun tentang jalan tol nih ya, kita bicara tentang teknik itu bagaimana membangun jalan tol ya, kita panggil orang teknik sipil seperti apa, kita bahas bangun jalan tol itu seperti apa gitu ya. Orang awam kita tahu biayanya berapa sih untuk per kilometer ya, itu kan bisa kita orang-orang teknik lah yang tahu ya. Seperti kita juga orang informatika ya, nah software seperti ini bikinnya bagaimana ya, atau kita bikin ada nih isu-isu pengadaan kemudian anggaran sekian, bisa nggak kita bedah di sini sebagai orang akademisi ya, sebagai orang IT akademisi, nah kita bahas seperti itu juga akan menjadi hal yang menarik di podcast itu seperti itu. Ya, luar biasa sekali ya penjelasan dari Pak Ali ya, sangat jelas ya. Terus ngomong-ngomong tadi bahwa di podcast ini harus memiliki ciri khas ya Pak Ali ya. Kita tahu bahwa setiap apa yang ditayangkan atau disiarkan oleh kita tentunya harus sesuai dengan kondisi saat itu ya. Misalkan sekarang yang lagi trending ya, ada banjir di Semarang gitu kan ya. Apakah banjir di Semarang bisa dijadikan podcast ya? Harusnya jangan ya, itu kan lagi kena musibah, masa kita bikin podcast gitu kan. Oke, terus
Ini bicara ngomong mengenai ciri khas gitu Pak Ali ya. Jadi kita pengen nih biar UPS ini makin maju dengan podcastnya. Kira-kira punya solusi atau saran nggak Pak Ali tentang podcast dari UPS Tegal ini? Sedikit kita kan perdana nih hari ini ya tayang setelah sekian lama vakum ya. Ya. Setelah lama kita vakum, ya kita mau menghidupkan kembali podcast dari UPS Tegal ini, terutama di Fakultas FTIK ya. Silakan Pak Ali coba pendapatnya mengenai tadi biar podcast kita makin maju ya, mungkin dari ciri-cirinya atau mungkin dari lingkungannya. Betul, silakan. Bisa. Jadi kalau kita ingin punya podcast yang maksudnya maju dalam arti banyak yang mendengarkan ya, artinya rekaman audio kita atau video kita bisa banyak melihat, ya paling tidak satu ada tema yang khusus atau mencirikan ya dari channel dari podcast kita ya. Jadi kalau kita fakultas teknik ya namanya sendiri sudah mengarah kemana ya. Betul. Jadi di situ kalau teknik ya berarti kita ilmu teknik gitu ya. Bolehlah kita mengisi beberapa channel atau podcast kita dengan lain, tapi inti dari channel kita itu menunjukkan dari isi dari channelnya sendiri ya. Itu, seperti itu menjadi ciri khasnya. Nah, bisalah kita membahas mulai dari teknik dasar ya, maksudnya pengoperasian alat-alat ya, seumpama seperti itu. Kemudian mulai dari kemudian anggaran apa kaitannya dengan rencana apa itu seperti itu bisa. Nah, teknisnya itu seperti itu. Karena di Fakultas Teknik itu banyak prodinya, itu bisa menjadi memperkaya tema ya. Artinya dari prodi informatika ya kita bisa mengambil dari orang-orang yang fokus di informatika ya. Teknik informatika, apa mau membahas tentang web, apa jaringan seperti itu. Kemudian kalau dari mesin ya bisa mengambil dosen-dosen mesin ya seperti itu. Atau kita juga bisa mengambil praktisi ya dari luar, orang yang sudah terjun langsung di masyarakat ya, mungkin yang lebih berpengalaman ya melihat langsung kondisinya ya. Jadi orang-orang sipil di fakultas ini juga hebat-hebat kan? Hebat-hebat. Iya, mereka juga sudah biasa terjun di lapangan, ya, sudah mengabdikan diri di kampus juga. Nah, mereka juga punya pengalaman lebih itu bisa menjadi hal-hal apa yang mau diceritakan, yang menjadi mau diceritakan tentang bagaimana proses pekerjaan di lapangan ya, seperti apa. Nah, itu bisa diceritakan. Atau tidak hanya teknis saja ya, tetapi hal-hal yang sepele lah yang kaitannya dengan teknik itu bisa. Nah, itu sebagai bumbunya itu seperti itu. Tapi kaitannya dengan channel yang YouTube memang lebih bagus memang ada visualnya ya, tidak hanya penjelasan tapi kita lampirkan juga atau selipkan juga video atau penjelasannya itu bagus. Nah, itu seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya penjabaran atau penjelasan dari Pak Ali ya. Jadi memang betul sekali karena kita bekerja atau bergeraknya di bidang teknik ya, kita harus menonjolkan konten yang menarik tentunya ya, yang bermanfaat juga ya, Kita tahu ya konten-konten sekarang kan banyak yang bahasanya nyeleneh, artinya suatu hal yang sangat bagi kita itu religius gitu ya, jadi kan bercandaan gitu kan. Kita lihat di media sosial gitu kan banyak tuh ya kan. Ini sedikit cerita nih Pak Ali. Jadi kayak orang sholat gitu kan ya, karena belum punya pasangan itu kan diparodikan dengan kipas angin gitu kan. Ya suatu hal konten yang bagi saya kurang menarik lah. Dimana letak nggak sesuai dengan penempatannya. Nah, kebetulan kita bergerak di teknik ya, artinya kita harus bisa menonjolkan ya dari keempat fakultas ya Pak Ali ya, fakultas ini untuk menjadikan nilai lebih UPS Tegal. Tentunya harapannya adalah dengan konten-konten kita yang bermanfaat, yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang
sekarang sedang booming atau tenar gitu kan, menjadikan UPS ini semakin maju ya. Dalam arti majunya di sini mahasiswa banyak ya, jangan maju ke laut ya, nanti tenggelam ya. Ya oke, ini sedikit guyon ya. Oke, jadi itu penjelasan dari Pak Ali ya, sangat menarik sekali. Terus yang terakhir Pak Ali ini mengenai manfaat podcast di dalam perkuliahan itu seperti apa kira-kira? Oh gitu ya, jadi kalau manfaatnya banyak ya. Jadi podcast itu sebagai rekaman data, maksudnya rekaman dari pembelajaran yang bisa diakses kapanpun ya. Ya bagi mahasiswa itu ketika mereka butuh informasi apa dari dosen atau apa, itu kan bisa kita mengambil dari rekaman podcast yang sudah ada. Nah itu salah satu. Kemudian yaitu sebagai literasi ya. Ya jadi ketika literasi kan salah satu menunjukkan melatih kemampuan dari mahasiswa ya sebagai pendengar atau pembaca, kemudian dia mengungkapkan keluar apa yang dia dengar dan baca, bagaimana dia bisa memahami. Nah itu kita bisa lihat di situ. Nah dan sebagai dokumen ya, artinya dokumen yang bisa kapanpun bisa kita akses. Itu lebih mudahnya seperti itu ya. Baik sekali ya, luar biasa sekali ya. Jadi manfaat daripada podcast di perkuliahan ya, jadi ada sebagai kumpulan data ya, artinya misalkan kita membutuhkan mengenai teknik mesin, misalkan bab sepeda motor, nah kita bisa mengambil data tersebut. Terus yang kedua dengan literasi ya, artinya bahwa betul. Nah sekarang kan zamannya kampus merdeka ya Pak Ali, artinya mahasiswa ini dituntut untuk nggak cuman nonton gitu kan, mereka juga harus bisa membaca. Dalam arti membaca di sini adalah tahu nih tujuan dari video ini dibuat. Nah memahami video ini ngapain. Kita tahu bahwa Indonesia ini terendah nomor berapa saya nggak tahu ya dalam hal membaca. Betul. Artinya apa? Artinya di sini harus dikuatkan. Memang sekarang sudah pergantian zaman ya Pak Ali, artinya buku gitu kan, e-book itu kayaknya kurang diminati oleh siswa atau mahasiswa. Betul. Nah mungkin dengan konten seperti ini, podcast atau mungkin live streaming atau segala macam, si mahasiswa lebih tertarik ya kan, mereka mendengarkan, mereka belajar, oh ternyata ngomongnya begini, pasti kan mahasiswa begitu, oh ternyata begini, oh jadi setelah mereka melihat tayangan-tayangan yang emang disediakan untuk mereka, mereka tahu, namanya literasi kan. Dan saya mendengar bahwa di PS ini ada program literasi mahasiswa ya Pak Ali ya, jadi di mana program ini sangat bertujuan baik ya, terutama untuk akreditasi ya, karena kita prodi baru, terus kampus juga membutuhkan akreditasi yang baik, makanya program literasi ini sangat bermanfaat. Nah salah satunya adalah dengan literasi dari podcast, artinya mahasiswa nggak diminta nih baca nih buku itu kan ya, sudah beralih, kita harus nih lihat tayangan podcast. Selain daripada menambah wawasan mereka, menambah akreditasi kampus, juga bisa menghasilkan namanya monetary atau monetasi. Nah ini mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Jadi bagaimana siaran podcast ini atau mungkin YouTube streaming segala macamnya itu bisa menjadikan cuan atau nilai dalam bentuk konkret duit ya. Kita kan walaupun institusi gitu kan ya, fakultas kalau bisa kan bisa ada menghasilkan. Buat apa sih ya? Untuk jelas perkembangan podcast segala macam. Oke begitu ya, jadi menarik sekali, luar biasa sekali penjelasan dari Pak Ali ya, tentang dari awal kita mulai sejarahnya, terus perkembangannya sampai manfaat dan tujuan di perkuliahan. Oke seperti itu. Ada yang mau disampaikan Pak Ali sebelum kita tutup pada podcast siang hari ini? Silakan. Oke. Bagi kalian yang ingin mau mulai podcast ya, yang pasti harus disiapkan satu peralatan, kemudian tema ya, kemudian kita harus juga bisa paling tidak mengedit ya hasil akhir biar podcastnya juga menarik. Kemudian melihat luas, maksudnya informasi apa yang berkembang di luar, itu seperti itu. Mungkin itu aja. Oke. Ya pesan dari saya. Luar biasa sekali Pak Ali ya. Sebelum kita tutup, kita bunyikan yel kita ya. Genggam tangan, UPS bisa gitu ya. Oke. UPS bisa.
Terima kasih atas pertemuan hari ini. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.